Katanya juga nih ya. ada 2 sih. Yang pertama, Boleh nggak apa-apa? binatang apa yang namanya beda saat dia lagi jalan sama saat lagi terbang? Oh jadi tebak-tebak. Jadi Tolong tebak-tebakan. tanya ke Bang Radit sama Dokter Tirta. Binatang apa? Yang kalau jalan sama lagi terbang itu kita sebutnya beda. Namanya itu beda. Kalau lagi jalan sama terbang beda. Ada. Nah, aku mau ngomong tapi jadi kecoa. Pinter, berarti bener kejawab tuh. Ya IQ Buat 100, followerku. IQ 142. Sorry. Followerku terjawab. Sorry. Jawabannya 142. adalah kecoa. Bener 142. Iya. IQ-mu berapa? Loh, sama kita 142. Lah, persis sama 142. 142 kan? 142. IQ-ku segini. Sama, serius. 142. Iya, IQ-ku segitu. Kenapa Oh gitu. emang? Gak apa-apa sih, bagus. Kenapa? Ya makanya jadi dokter. Iya. Saya 121 terakhir. Oh. Jadi jawabannya bener kecoa. Kelihatan. Karena kalau lagi jalan tuh namanya kecoa. Kecoa. Coba kalau lagi terbang menuju Bang Radit teriaknya apa? Itu saya kira aja. Berubah, nggak mungkin jadi. Jangan ditiru dok. Itu hanya memperagakan. Aslinya saya tidak berkata-kata kotor, saya ramah. Saya kalau ketemu pasien ramah, saya hanya ngegas kepada pasien ngeyel, disclaimer. Takutnya nanti sejawat saya marah. Enggak, itu tadi IQ itu hanya gimmick. Gimik. Nah, bener 142 nggak itu gede banget. Beneran segitu? Ada juga 142. Beneran? Buset. Dan Aku itu tuh- terakhir lagi 2022 aku tes lagi. Aku Wow. 2020. Aku tuh kalahnya selalu di bagian 3D. Kelemahanku tuh 3 dimensi. Yang visual itu. Iya, Oke. temanku ada yang nyaris 148 atau 50 karena 3D-nya jago banget. Apa yang orang 142 ini ya pikirin, berarti kalau ada sesuatu langsung dipikirin Pola sih kita lihat full pola. gitu ya. Ya makanya kan kayak gini mukanya. Ya, kau tahu lah. Kayak gini. Satu lagi ini terakhir dari Oke, follower boleh. aku. Iya. Jadi kalau dari Cipeng jadi Citot itu kan berarti nambah ototnya dahsyat kan. Itu Iya. ini apa nih cipeng citotnya apa nih? Cipeng tuh Cina gepeng. Saya kan Cina tapi Citot. Citotot. Ayo pikir aja apa? Ayo. Lihat ya, kita klarifikasi. Kenapa ketawa? Apa Citot tadi apa? Ayo apa? Ayo. Cipeng Cina gepeng terus Citot. Kenapa ketawa? Tadi Citotnya gini. Citot. Ayo. Pikir aja apa? Bukan pikirannya. Apa? Ayo. Bukan Klarifikasi. pikirannya. Ayo. Pikirannya. Apa? Hah? Singkatannya apa? Tadi kan Cipeng terus Ya. Citot. Bener ya kalau itu Cina brotot. Oh, bener. Cina. Ada kepala saya bener nggak ya? Gitu. Tapi katanya gitu tadi. Citot. Ya ada bohong. Bisa direkam atau tidak netizen? Direkam sebelum ini. Cipeng. Terus Citot. Aku tahu pikiranmu ngeres kan? Enggak, emang apa? Oh, ini. Lanjut ini belum selesai pertanyaannya. Oke, iya. Jadi kenapa jadi Citot? Pasti Dokter Tirta tahu di gym itu ada namanya gym failure. Jadi ada angkatan repetisi yang terakhir tuh nggak keangkat. Namanya failure bang. Iya. Jadi Bang Radit kan lagi nge-gym juga tuh. Iya, nge-gym. Ada namanya failure titik gagal. Tapi Bang Radit malah happy karena itu jadi titik tumbuhnya otot kita. Oke. Nah pertanyaan dari netizen, titik failure apa yang Dokter Tirta pernah rasakan sama Bang Radit rasakan yang ngerasa abis ini gue tumbuh nih. Nah pasti ada dong kan sekarang sukses. Bener. Di kesuksesan juga sama kayak gym tadi. Ada titik failure. Oh aku tahu nih aku naik kelas nih abis ini. Apa kira-kira? Pertanyaan bagus tuh. Bukannya kamu gak pernah gagal katanya. Kata siapa gak pernah gagal? Katamu. Loh, kapan? Kemarin pas ngobrol-ngobrol saya gak pernah gagal. Gak pernah. Ada, gue bilang gak pernah gagal. Kalau saya ya, Titik justru failure. setiap hal yang saya lakuin tuh pasti ada sesuatu yang kurang. Fail. Iya. Oh, jadi ngerasa diplomatis kan. Kayak nggak kayak misalnya stand up, abis selesai stand up Ah. langsung ditanya apa yang kurang ke tim, Oh. bagaimana yang nggak lucu. Jadi setiap kali bikin sesuatu yang kurang apa yang ini, kayak hari ini aja WhatsApp ke Fadil ke tim, kayaknya kita kalau bikin konten ini gini-gini deh, buat konten yang lain ya. Oh, Itu untuk kurangnya. untuk hari ini aja masih ngomongin itu. Oh, pantesan grow terus ya. Kalau Dokter Tirta saya sih ya mikirnya gitu. Aku failure gagal 3 asdos berturut-turut. Apa? Asdos, asisten dosen. Jadi kalau DFK itu yang membuat kita pride selain organisasi, kan ada CIMSA atau AMSA. Itu kan ada summer course. Adalah kita jadi asdos. Oke. Aku asdos anatomi dulu. Nah itu. Jadi aku seleksi 3 kali asdos, selalu gagal di wawancara. Oh. Dulu aku ngelamar tuh skill lab, gagal di wawancara. Terus biochem gagal di wawancara. Terus patologi anatomi gagal di wawancara. Padahal Anda cum laude, itu nggak ngaruh? Gak ngaruh karena seleksinya memang teori, praktek wawancara. Wawancara tuh selalu gagal. Jadi sempet failure kesalahan wawancaranya apa? Ya memang jawabnya memang
Ngeselin sih aku. Ya, itu Ngocor. kan gara-gara Anda ngegas pas lagi diwawancara. Ditanya itu pasti case. Kalau Anda ketemu murid yang nggak tahu, jawabannya kalau nggak tahu terus apa yang Anda lakuin? Ya saya tinggalin. Ngapain saya harus fokus pada orang yang nggak tahu? Nggak keterima. Jadi jangan ditiru ya. Kalau wawancara di Asdos, jadi Asdos itu pride. Asdos itu pride. Biasanya gini, kalau jadi ada Asdos anatomi, biasanya endingnya tuh ortopedi, bedah. Anda Skills lab internis gitu, skills lab internis kayak gitu. Terus kalau patologi anatomi ada SP-nya gitu. Oke. Seru kalau kayak gitu. Jadi Astos itu seru karena bisa mengajari adik angkatan, adik tingkat. Kelihatan main karakter aja. Ini udah organisasi, band-bandan, pinter lagi gitu. cum laude lagi. Salah satu yang Asdos tuh Dokter Asa yang kesini. Oh iya, Dokter Asa, Dokter Asa main Asdos kesini. anatomi nikahnya sama murid yang diajarinya. Teman kelompok saya itu istrinya. Cinlok ya. Iya, cinlok sama Jadi muridnya. ngobrolin pernikahan orang ya tiba-tiba ya. Gak apa-apa, tapi pinter tuh beliau. Oke. Nah, tapi saya ketolak di wawancara karena katanya resek. Pernah ya biokim itu kacau banget. Biokim itu dari 18 orang keterima 17, ketolak 1. Oke. Saya. Jadi itu titik failure-nya, tapi abis itu tumbuh gitu. Tumbuhnya 6 tahun kemudian sih, gak sadar-sadar itu. Tapi ini nggak sedih nggak? Down nggak? Sempat saat itu Jujur, down. jujur. Jujur down. Karena pada waktu itu ngerasanya kan udah paling perfect. Ujian paling tinggi, Iya. terus praktek paling tinggi, tapi gagal selalu ketika interaksi. Katanya unstable, jadi evaluasinya unstable. Oh wow. Kalau ketemu yang nggak percaya paham-paham. nggak gue ya? Percaya saya stable kok. Oh iya percaya banget. Kalau katanya kalau ketemu murid yang nggak paham-paham itu rentan digas. Rentan berkonflik. Jadi jawabannya unstable, rentan konflik horizontal. Apa sih ini? Iya, nggak mungkin lah. Masa orang kayak Nggak gini mungkin. unstable. Pokoknya ditanya kalau kamu ketemu murid jawabannya ini buat kalian yang mau jadi Asdos di FK. Kalau ditanya ini, kalau kamu ketemu murid atau mahasiswa di tingkatmu yang lagi belajar dan nggak paham-paham, apa yang kamu lakuin? Saya gas sampai paham. Oke. Gagal. Gagal. Yang kedua tak jawab, ya saya tinggalin, fokus yang ke paham, gagal lagi. Oke. Yang ketiga saya jawab, saya diamkan, gagal lagi. Oke. Jadi saya nggak tahu jawabannya sebenarnya. Tapi poinnya adalah Dokter Tirta tuh jujur Bahwa bahwa ya udah dia isi tanpa harus berpura-pura ngebaik-baikin. Oh, emang nggak tahu aja mas, nggak gituin. Ya Allah udah dibelain lu ya. Oh salah ya, harusnya pencitraan ya. Enggak sih, tapi bagus. Ya Kayak itu tadi. kegagalan saya pengen what if. Kalau seandainya saat itu saya Asdos, Uh-uh. kayaknya saya akan lebih sering spesialis. Oh, ketimbang jadi kreator, bikin bisnis. Iya, cuman sekarang saya ngambil ujian ulang lagi untuk praktek lagi. Sekarang. Iya, Oke. praktek di klinik tempat sendiri. Nah,